Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyuna wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'du. Hadirin dan para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya lah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang selalu istiqomah pada ajarannya hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan tak terasa pula kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat Allah dan bulan yang penuh ampunan Allah. Untuk alasan itu pula lah sebaiknya umat Islam bergembira menyambut bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya di bulan suci ini. Namun demikian, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba untuk mendapatkan ampunan Allah. 4 syarat itu ialah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya, dan selalu berbuat kebaikan. Selama manusia hidup, selama itu pula manusia selalu berbuat khilaf, dan perbuatan dosa. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bertaubat. Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka selebar-lebarnya ampunan bagi hamba-hambanya yang kembali mendekatkan diri kepadanya. Kalau mau mendapatkan ampunan dari Allah, maka janganlah anggap remeh kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya sholat berjamaah, bersahadat, puasa. Kebaikan bukan hanya membangun masjid, melaksanakan pembelajaran jarak jauh, serta PTM juga merupakan kebaikan. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di kantor atau sekolah, itu juga kebaikan. Melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan sama halnya dengan kebaikan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Namun, manusia juga harus berhati-hati, sebab saat bulan Ramadan satu amal buruk juga akan dilipat gandakan dosanya. Satu kali bergosip, satu kali memfitnah di bulan Ramadan, dosanya sama dengan 83 tahun melakukan hal keburukan. Oleh karenanya, hindari keburukan, lipat gandakan amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul Salman Al-Farisi, adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan api neraka. Di 10 hari yang kedua inilah fase maghfirah atau ampunan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di 10 hari kedua Ramadan supaya kita mengejar ampunan Allah. Maghfirah itu diberikan khusus di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah.
maka sungguh merugilah kepada mereka yang hingga memasuki sisa waktu terakhir di 10 hari kedua Ramadan tidak memiliki keinginan kuat untuk menyambut tawaran ampunan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 133 dijelaskan, dan bersegeralah kamu menuju ampunan maghfirah Tuhanmu. Di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ampunan Allah, di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2014 dan Muslim nomor 760. Lalu yang kedua, amalan itu adalah mendirikan sholat taraweh dan tahajud. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena beriman dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu amalan yang ketiga adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menegakkan salat di malam Lailatul Qadar karena beriman dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Hendaknya setiap muslim membasahi lisannya dengan zikir, doa, dan beristighfar di bulan Ramadan. Karenanya doa orang yang berpuasa adalah mustajab, khususnya ketika sedang berpuasa, berbuka, dan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis orang yang tidak akan tertolak doa, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Oleh karenanya, marilah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan demikian banyak, begitu banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan agar kita dihapus segala dosa-dosanya. Tentu orang-orang yang tidak akan mendapat ampunan di dalamnya adalah orang yang paling buruk nasibnya. Kapan lagi meraih ampunan jika ia tidak dimaafkan di bulan ini? Kapan lagi doanya dikabulkan jika permohonannya ditolak saat Lailatul Qadar? Kapan lagi ia akan berubah menjadi lebih baik jika bulan Ramadan ia tidak mau memperbaiki diri? Semoga Allah memberkahi kita di bulan Ramadan, mencurahkan hidayah dan keistiqomahan agar kita totalitas dalam beribadah, memaafkan dosa dan kesalahan kita, serta menerima amal saleh kita yang jauh dari kesempurnaan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.